Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Hari ini saya akan sedikit memberikan edukasi hukum tentang hak asuh anak. Ada request dari teman-teman kita yang ada di Instagram yang menanyakan terkait, Pak, bagaimana cara mendapatkan hak asuh anak di dalam persidangan? Sebelum kita jawab, lebih baik kita subscribe, like, share, and comment agar saya dapat membuat video-video lagi yang lebih bermutu dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi seperti ini, bagaimana cara mendapatkan hak asuh anak di dalam persidangan, terutama dalam persidangan perceraian ya. Yang kita bahas ini adalah persidangan perceraian ya. Karena apa? Karena persidangan perceraian biasanya akan merebutkan hak asuh anak. Nah, bagaimana cara mendapatkan hak asuh anak itu? Ini jawabannya. Yang pertama, apabila seorang laki-laki menggugat perempuan, biasanya itu meminta hak asuh anak. Terkadang kebalikannya, perempuan menggugat laki-laki meminta hak asuh anak juga. Nah, sebenarnya hak asuh anak ini akan jatuh ke tangan siapa? Laki-laki kah atau perempuan? Nah, ibu atau bapak? Jadi seperti ini. Yang pertama, kita lihat dulu umur anak tersebut. Nah, umur anak tersebut kita lihat dia masih di bawah umur atau tidak. Nah, di dalam kategori di bawah umur adalah 12 tahun. Nah, kalau anak di atas umur 12 tahun, maka dia sudah dikatakan dewasa menurut kompilasi hukum Islam ya. Nah, jadi kalau sudah di atas umur 12 tahun, anak tersebut akan diberi hak sepenuhnya, diberi kewenangan untuk memilih mau ikut ibu atau mau ikut bapak. Nah, mau ikut siapa, laki-laki atau perempuan, itu dibebaskan oleh majelis hakim. Nah, akan tetapi, nah ini dulu, akan tetapi anak tersebut akan diundang di dalam persidangan untuk ditanyai secara langsung oleh majelis hakim. Nah, jadi anak tersebut akan dijadikan saksi. Nah, saksi yang berupa apa? Saksi yang ingin menentukan sendiri mau ikut orang tua laki-laki atau perempuan. Jadi seperti itu. Itu kalau anak sudah di atas umur 12 tahun. Nah, kalau di bawah umur 12 tahun, sesuai pasal 105 komplikasi hukum Islam atau KHI, anak yang di bawah umur 12 tahun maka ikut orang tua perempuan atau ikut ibu. Nah, secara faedahnya itu seperti itu. Ikut ibu. Nah, itu secara realnya itu ada di hukum, itu ada di pasal 105 kompilasi hukum Islam ya. Itu ada anak yang di bawah 12 tahun itu ikut ibunya. Akan tetapi, nah ini juga ada syarat-syaratnya. Kalau ibunya itu tidak bisa mengurus anaknya dengan baik dan benar, tidak sanggup mengurus anaknya, ataupun sudah tidak mau lagi mengurus anaknya, itu bisa seorang laki-laki mengajukan hak asuh anak. Itu jadi pasal 105 ini ketika orang tua perempuan mau mengasuh anaknya. Nah, kalau tidak mau, kembali lagi bisa ke suami atau bisa ke suami. Kalau ibunya itu tidak mau. Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Kalau anak masih di bawah umur 12 tahun, maka kemungkinan besar ikut kepada orang tua perempuan. Kalau orang tua perempuannya tidak sanggup mengurusi anaknya, atau orang perempuannya ini ada masalah-masalah yang sangat serius, contohnya kalau istrinya ini suka mabuk-mabukan, laki-laki lain, atau penjudi. Nah, itu dianggap cacat. Cacat seperti apa? Karena dia tidak sanggup mengurus anaknya, maka bisa dialihkan ke orang tua laki-laki.
Tapi kalau tidak seperti itu orang tua perempuan, maka anaknya itu yang di bawah umur 12 tahun insya Allah akan ikut seorang perempuan atau ikut ibunya. Nah, tapi orang tua laki-laki tidak perlu takut atau tidak perlu waduh, ini nanti kalau ikut ibu nanti saya tidak bisa melihat, tidak bisa menjenguk anak saya, tidak bisa mengontrol anak saya, tidak bisa ini, tidak bisa itu, atau dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi hak asuh anak ini, yang dimaksud hak asuh anak ini adalah anak ini ikut siapa, ikut tinggal bersama siapa, tetapi tidak mengurangi kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, ya, sebagai seorang laki-laki. Nah, jadi kita harus menafkahi anak tersebut, wajib menafkahi atau memberikan perhatian itu juga wajib, dan kita boleh menjenguk meskipun hak asuh anak itu ada di perempuan, ada di ibu. Sebagai seorang laki-laki bisa menjenguk anaknya kapanpun yang dia mau. Nah, jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena nggak ada namanya mantan anak, itu nggak ada. Yang ada adalah mantan istri. Nah, kalau mantan anak nggak ada, sampai kapanpun itu adalah anaknya. Jadi kapanpun dia mau, pihak perempuan atau pemenang hak asuh anak harus mau. Nah, ini harus mau ya, harus mau kalau anaknya itu dijenguk oleh mantan suaminya dulu, atau diajak jalan atau yang lain sebagainya. Selagi tidak diajarkan hal-hal yang negatif, anak tersebut itu wajib diperbolehkan. Sebagai seorang istri wajib memperbolehkan itu. Nah, jadi seperti itu intinya ya. Hak asuh anak jatuh kepada siapa? Nah, ada kan tadi pertanyaan itu. Hak asuh anak akan diberikan kepada orang tua perempuan apabila di bawah umur 12 tahun. Kalau di atas 12 tahun maka disuruh memilih anak tersebut mau ikut ibu atau bapaknya. Tapi kalau anak di bawah usia 12 tahun, ibunya ini tidak sanggup merawatnya, maka bisa dialihkan kepada seorang ayahnya atau bapaknya. Itu tadi bisa di take over lah istilahnya, seperti itu. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup penjelasan saya hari ini tentang ikut siapa hak asuh anak apabila perceraian itu terjadi. Nah, untuk selanjutnya kalau kurang jelas bisa langsung WA saya ke nomor 081331608899. Bisa langsung WA, nanti bisa saya jelaskan ulang, bisa kita ngobrol, kita sharing melalui WA. Saya tidak keberatan kok nanti kalau kakaknya WA atau apa, nggak masalah kalau kurang jelas. Oke, sebelum saya akhiri, tolong subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.